Jadi, selamat siang di kota Yogyakarta, tepatnya di stasiun Lempuyangan. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 25 November tahun 2024, gua akan mencoba kereta api terbaru di rute Yogyakarta-Jakarta, yaitu kereta api Progo. Nah, kereta api Progo ini memakai rangkaian terbaru, yaitu Economy New Generation, yang dimana kereta api Economy New Generation ini dikenal sebagai kereta api ekonomi paling nyaman dan paling mewah. Nah, sebelumnya kan kereta api Progo itu kan memakai ekonomi 106 tempat duduk adu dengkul. Nah, sekarang naik kereta api Progo mulai 15 Oktober tahun 2024 ini udah nyaman banget ya, karena udah menggunakan rangkaian terbaru buatan tahun 2024 atau yang biasanya disebut dengan Economy New Generation. Nah, seperti apa perjalanan gue naik kereta api Progo Economy New Generation ini? Tonton terus video sampai habis, jangan di skip. Di stasiun Lempuyangan ini terdapat dua pintu keberangkatan ya. Yang sebelah kanan ini pintu untuk KRL komuter lain ke arah Klaten dan Solo. Sedangkan untuk kereta api jarak jauh, pintu keberangkatannya di sebelah kiri ke arah sana. Nah, di stasiun Lempuyangan ini juga ada boarding ya. Yang satu ini pakai face recognition. Kita jadi nunjukin wajah aja. Terus juga ada yang pakai boarding manual. Dan ini untuk jadwal keberangkatan kereta api di stasiun Lempuyangan. Itu jalur 2 nanti kereta api Progo tujuan Pasar Senen berangkat dari Lempuyangan tuh jam 12 lebih 5 menit. Ya, masih ada 1 jam lagi. Nah, ini masuk di jalur 2 langsiran rangkaian kereta api Progo yang akan mengantarkan gua ke stasiun Bekasi. Ini 1 jam sebelum keberangkatan rangkaian Progonya udah dilangsir ya. Oke, saat ini gue berada di dalam rangkaian kereta api Progo. Ini rangkaian Progo, ini sudah gue bilang ya, mulai 15 Oktober udah ganti rangkaian. Bisa dilihat ini mewah banget rangkaiannya. Padahal sebelumnya itu dia pakai kursi adu dengkul. Ini kelihatan mewah banget. Dan nggak ada yang kursi yang mundur ya. Kalau naik kereta api Economy New Generation itu pasti searah semua. Jadi seperti naik kereta api eksekutif. Nah, yang barusan melintas langsung di jalur 3 itu rangkaian kereta api Malabar Pagi dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Bandung. Kereta api Malabar Pagi ini termasuk kereta tercepat ya dari Malang menuju ke Bandung untuk keberangkatan pagi hari. Di persiapan masuk di jalur 1 dari arah timur kereta api Pasundan dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong Bandung.
Ya, yang baru masuk di jalur 1 ini rangkaian kereta api Pasundan tujuan akhir stasiun Kiara Condong, Bandung, keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Pasundan ini menjadi kereta dengan harga 300.000 tapi dapatnya ekonomi adu dengkul kayak gini hadapan tuh. Gila. Harganya hampir 300.000 dari Surabaya Gubeng menuju Bandung tapi dapatnya ekonomi adu dengkul gini. Gak masuk akal emang nih kereta. Semoga aja rangkaian kereta api Pasundan ini cepat diganti ya ke kereta ekonomi new generation seperti kereta api Progo ini. Oke, ini lokomotifnya Pasundan ini spesial sekali ya. Dia ini pakai livery kayak CC024 hidung miring yang dulu pernah dinas di Pulau Jawa tetapi udah pindah ke Sumatera pada tahun 2013. Keren banget ya. Berasa banget kayak CC203 hidung miring. Cuma gue lupa ya nama liverynya apa. Nanti gue cantumkan di keterangannya. Di sebelah itu ada lokomotif CC2018348 atau ini yang biasa disebut CC201-129R RNB hidung miring. Sepertinya ya, ini Progo pakai loko ini deh. Karena belakangan ini Progo pakai lokomotifnya ini RNB merah biru. Persiapan melintas langsung dari stasiun Yogyakarta kereta api Sancaka dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Oke, ini yang masuk di jalur 2 lokomotif kereta api Progo dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen pada hari ini, hari Senin tanggal 23 November. Spesial sekali karena lokomotifnya ini menggunakan lokomotif RNB merah biru yaitu CC201-129R hidung miring. Ini dia lokomotifnya CC2018348 milik Dipo Induk SDT atau yang biasa disebut CC201-129R.
Jalur 3 dari arah barat dari stasiun Tugu Yogyakarta akan melintas langsung kereta api Ranggajati dari stasiun Cirebon tujuan akhir stasiun Jember. Persiapan melintas langsung di jalur 3 dari arah timur kereta api Argo Wilis tujuan akhir stasiun Bandung. Keberangkatan dari stasiun Surabaya Gubeng. Nah, barusan tadi kereta api Argo Wilis berjalan lambat di stasiun Lempuyangan karena sebentar lagi dia akan berhenti di stasiun Tugu Yogyakarta. Nah, kereta api Argo Wilis ini menjadi kereta api tercepat di jalur Surabaya Gubeng Bandung, termasuk kereta api unggulan. Tapi kereta api unggulan ini termasuk dia masih pakai rangkaian lama ya, stainless steel generasi pertama, karena kereta unggulan lainnya itu udah pakai rangkaian new generation ya. Cuma Argo Wilis ini doang yang masih pakai rangkaian lama stainless steel ya, buatan tahun 2018. Sedih banget sih, kereta unggulan tapi masih pakai rangkaian lama. Yuk kita kembali ke dalam kereta karena sebentar lagi kereta apinya akan diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan 10 menit lagi. Lumayan ramai juga ya untuk penumpang kereta api Progo hari ini. Ya, tepat waktu pada pukul 12:05 kereta api Progo diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan.
melintas percabangan Kutoarjo. Di sebelah sana tuh ada jalur kereta dari arah kota Purworejo. Cuma jalur ini udah nggak aktif ya sejak tahun 2010. Konon katanya jalur Purworejo ini akan diaktifkan kembali, tapi baru wacana aja sih. Jam 13:05 saat ini kereta api Progo tiba di stasiun Kutoarjo. Mohon maaf sekali gua nggak bisa turun ya, karena penumpang kereta api Progo pada hari ini di ekonomi 8 hampir full. Jadi takutnya gua ganggu penumpang lain ya, gua nggak usah turun aja. Nanti turunnya pasti stasiun Kroya aja. Oh ya, di stasiun Kutoarjo ini terdapat awal pemberangkatan kereta api seperti kereta api Saunggali Utama tujuan Pasar Senen, Kuto Jaya Utara tujuan Pasar Senen, Kuto Jaya Selatan tujuan Kiara Condong Bandung, dan kereta api Ramek tujuan Tugu Yogyakarta. Dan di stasiun Kutoarjo ini peronnya udah ditinggikan ya. Sebelumnya kan di sini belum ada peron. Masih peronnya tuh pakai bawah, sekarang sudah ditinggikan. Tuh, kita lihat. Nah, nanti sampai ke depan sana tuh udah peron jalur 1 sama sebelahnya tuh, maaf nggak bisa kelihatan, itu udah ditinggikan kayak gini dan dikasih kanopi. Tepat waktu jam 13:13 kereta api Progo diberangkatkan kembali dari stasiun Kutoarjo. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Kebumen. Nah, di sini juga peronnya sudah ditinggikan ya kayak gini, dan sudah dikasih kanopi.
Pada pukul 14:25 saat ini kereta api Progo berhenti di stasiun Kroya. Di stasiun Kroya ini kereta api Progo berhenti sekitar 27 menit. Karena di stasiun Kroya ini kereta api Progo akan tunggu disusul dengan kereta api Argo Semeru dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Nah, kereta api Argo Semeru ini itu kan bisa dipacu dengan 120 km per jam. Sedangkan untuk kereta api Progo ini cuma bisa sampai 90 km per jam aja. Jadi bisa kesusul ya di stasiun Kroya ini. Oke, untuk fasilitas di kereta api Progo New Generation ini ada apa aja? Mari kita lihat. Di sini terdapat panel informasi ya, yaitu di sebelah kiri ini ada dilarang merokok, terus ada toilet perempuan atau wanita, terus estimasi kedatangannya kereta api di stasiun mana tuh. Jadi udah otomatis. Ini 0KP itu tentang info kecepatan. 23 itu adalah suhu, Eko itu adalah di kereta ini ekonomi 8, rangkaian 8. Terus juga di sini ada rak bagasi. Rak bagasinya ini kalau di ekonomi New Generation cenderung sempit ya. Serta di setiap pintu ini ada pintu otomatis. Di bordes juga itu pintunya udah pakai otomatis. Dan di sini juga ada CCTV. Dan di depan ini ada 2 TV ya. Yang sebelah kiri ini TV buat hiburan, dan sebelah kanan ini TV untuk informasi seperti kedatangan kereta di stasiun mana, nama kondektur, kereta api. Terus juga di sini juga ada TV ya. Belakang sama depan sama belakang. Sana juga ada TV. Dan di setiap kursi ini untuk penomorannya ini udah pakai elektrik ya. Tuh, ada warnanya kayak gini. Dan di ekonomi New Generation kalau gantungannya udah pakai kayak gini. Tuh, kalau buat naruh, kalau dan di sini juga ada tempat buat naruh kayak seperti minum atau makanan. Nah, terus kalau di ekonomi New Generation itu kalau kursinya itu bisa di reclining ya. Ini tombol untuk mengatur posisi kursi. Kalau mau rebahan juga bisa nih. Dan di sini untuk colokannya di ekonomi New Generation ini sudah memakai colokan universal ya. Jadi kayak di luar negeri gitu. Kalau mau buka pintu kereta ya tinggal gini aja kalau di kereta New Generation. Nah, di sebelah sini juga ada toilet. Yang sebelah kanan ini khusus untuk pria dan sebelah kiri ini khusus untuk wanita. Dan yang gue bilang di pintu bordesnya kereta New Generation baik itu di eksekutif maupun di ekonomi ini sudah menggunakan pintu otomatis ya. Jadi ketika kereta api jalan itu nggak bisa dibuka lagi pintunya. Jadi udah nggak bisa bordes lagi. Nah, untuk di kereta New Generation baik di eksekutif maupun di ekonomi untuk pengisian airnya tuh OTC udah nggak perlu lagi ke atas ya. Jadi tinggal sambungin aja ke sini untuk isi airnya. Simple banget. Dan sambungannya di kereta New Generation baik itu di eksekutif maupun di ekonomi ini udah pakai akronion ya. Jadi kayak di kereta WUS, kereta cepat Jakarta Bandung. Kesimpulan gua untuk fasilitas di ekonomi New Generation kereta api Progo ini ya masih sama lah kayak ekonomi New Generation lainnya seperti kereta api Rogawa dan kereta api Majapahit. Itu masih sama aja ya, nggak ada bedanya. Persiapan masuk di jalur 5 dari arah timur kereta api Argo Semeru dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Dan dari arah sana, dari arah barat sepertinya masuk di jalur 4. Ini kereta api BBM dari arah stasiun Tegal Larangan tujuan akhir stasiun Maus seperti akan masuk di jalur 4 ini.
ternyata kereta api Argo Semerunya nggak jadi masuk jalur 5 ya. Ini kereta api Argo Semerunya masuk di jalur 4. Jalur 5-nya ini untuk kereta api BBM. Oh, sayang sekali ketutupan. Sayang banget ketutupan nih, KTL masuk jalur 5. Aduh. Argo Semeru masuk di jalur 3 ya ternyata. Ini masuk di jalur 3. Nanti kita ke depan aja deh. Nah, ini baru masuk di jalur 3 kereta api Argo Semeru dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Kereta api Argo Semeru ini membawa kelas mewah sekaligus kelas termahal di Indonesia, yaitu Suite Compartment, yaitu kereta api sleeper. Ini kereta api Argo Semerunya mau diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya. Sayang banget ini ketutupan kereta api KTL. Biasanya kereta api Argo Semeru itu masuk di jalur 5. Jam 14:40 kereta api Argo Semeru diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya. Di jalur 4 ada langsiran lokomotif KTL atau BBM. Nanti akan masuk lagi nih ke jalur 5 ya, disambungkan ke sini. Sebelumnya kan posisinya di sana tuh. Nanti akan pindah ke sini. Sayang sekali gua hari ini dapat momen penyusulannya kereta api Argo Semeru dan Progo ini agak apes ya. Biasanya kan kereta api Argo Semeru kan masuk jalur 5. Tapi gara-gara KTL ini masuk jalur 5, akhirnya kereta api Argo Semeru dipindah masuknya ke jalur 3. Sangat disayangkan sekali. Persiapan masuk di jalur 2 kereta api Kamandaka dari arah stasiun Cikasap dengan tujuan akhir stasiun Semarang Bang Jateng.
jalur 2 ini baru masuk kereta api Kamandaka. Keberangkatan awal dari stasiun Cilacap dengan tujuan akhir stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Nah, kereta api Kamandaka ini ada 2 kereta ya, Kamandaka ya, yaitu tujuan Purwokerto dan tujuan Cilacap. Kalau kereta api Kamandaka Cilacap itu dia ekonominya menggunakan ekonomi New Image. Sedangkan untuk Kamandaka Purwokerto dia pakai ekonominya Kemenhub yang hadap-hadapan, atau biasanya disebut ekonomi 80 tempat duduk. Ya, tepat pada pukul 14:52 kereta api Progo diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Purwokerto. Nah, seperti yang gua katakan tadi, itu di sebelah kiri itu rel itu mengarah ke arah stasiun Maos, Cilacap hingga Bandung. Sedangkan untuk kereta api Progo ini mengambil ke arah kanan menuju ke Purwokerto, Cirebon hingga Pasar Senen. Nah, itu dia jalur selatannya berada di sebelah kiri sana tuh. Dia masih single track.
15 lebih 14 menit kereta api Progo saat ini berhenti di stasiun Purwokerto. Awal 4 menit dari jadwal yang harusnya jam 15 lebih 18 menit. Dari tadi ini Progo masuknya awal terus loh. Keren sih. Yang baru masuk di jalur 3 ini kereta api Manahan dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir yaitu stasiun Solo Balapan. Nah, seharusnya kereta api Manahan ini bertemu dengan kereta api Argo Semeru ya di stasiun Purwokerto ini. Namun karena kereta dari barat itu banyak pada telat ya. Karena di jalur Cikampek Cirebon itu sedang ada perbaikan jalur, bantalan dan pergantian rel. Jadi semua kereta pada telat ya, termasuk kereta api Manahan ini. Ini yang ternyata yang mau diberangkatkan terlebih dahulu yaitu kereta api Manahan ya. Karena ini kereta api Manahannya itu udah telat banget. Oh ya, ngomong-ngomong, di stasiun Purwokerto ini terdapat pemberangkatan awal kereta api seperti kereta api Serayu tujuan Pasar Senen via Bandung, kereta api Logawa tujuan Jember, kereta api Kertanegara tujuan Malang, dan kereta api Malioboro Express tujuan Malang. Dan satu lagi kereta api Kamandaka tujuan akhir stasiun Semarang Tawang, Bang Jateng, dan Joglo Semarkerto tujuan Solo Balapan via Tegal Semarang Tawang. Ada di jalur 1 daerah selatan, ada di jalur 1 daerah selatan, bergeraklah kirap masuk jalur 1.
jam 16 lebih 19 menit kereta api Progo masuk stasiun Prupuk. Ini unik banget, Progonya ini berhenti ya di stasiun Prupuk. Menyilang kereta api bahan bakar minyak dari stasiun Tegal Larangan. Ini tujuan akhir stasiun Maos. Nah, bisa dilihat itu ada tulisannya MA yang artinya Maos. Jam 16 lebih 27 menit kereta api Progo diberangkatkan kembali dari stasiun Prupuk. Lepas stasiun Prupuk ini langsung disambut hujan ya. Tadi juga sempat hujan dari Karangsari sampai ke Patuguran. Ini kena hujan lagi selepas stasiun Prupuk. Melintas percabangan Prupuk. Di sebelah kanan itu yang jalurnya single track itu menuju ke arah Slawi, Tegal, Semarang, Tawang. Yang lewat itu seperti kereta api Kamandaka, kereta api BPM atau Ketel, dan Joglo Semarkerto. Sedangkan Progo ini mengambil ke arah kiri, ke arah Cirebon dan Jakarta. Ini aneh ya, tadi di stasiun Prupuk hujan, tapi masuk percabangan malah kering, nggak rata hujannya. Oke, kereta api Progo ini udah lepas stasiun Prupuk. Nah, dari Prupuk hingga ke Jakarta Pasar Senen, ini kereta api Progo itu bisa berjalan di 90 km per jam. Karena kereta api Progo ini itu kecepatan maksimalnya itu cuma sampai 90 km per jam aja. Padahal di lintas Prupuk hingga Cirebon Perujakan itu kereta bisa dipacu dengan 120 km per jam. Termasuk tadi kayak kereta api Argo Semeru di lintas Prupuk hingga Cirebon Perujakan itu bisa lari di 120 km per jam. Membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Cirebon Perujakan Station. If you end your trip at Cirebon Perujakan Station, please prepare yourself and check your belongings for your own safety. Jam 17 lebih 26 menit saat ini perjalanan gue naik kereta api Progo berhenti di stasiun Cirebon Perujakan dan akan diberangkatkan kembali jam 17 lebih 40. Di stasiun Cirebon Perujakan ini kereta api Progo akan isi air ya. Ini isi airnya malah di atas, padahal kan di bawah bisa. Ya nggak tahu juga deh. Dan di sebelah sana tuh, di sebelah kanan itu jalur yang mengarah menuju ke stasiun Tegal, Semarang Tawang, Surabaya Pasar Turi, atau yang bisa disebut itu jalur utara. Kalau sini jalur selatan, sana jalur utara. Biasanya di sini ketemu kereta api Kertajaya, cuma nggak tahu ini Kertajayanya tepat atau enggak. Yang turun di stasiun Cirebon Perujakan ini kereta api Progo lumayan banyak ya. Karena tadi lepas mana ya, Kutoarjo tuh udah kursinya hampir full semua di ekonomi 8 maupun di ekonomi 7. Persiapan melintas langsung di jalur 3. Ini kereta api Argo Merbabu dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Semarang Tawang, Bang Jateng.
Barusan tadi kereta api Argo Merbabu melintas langsung stasiun Cirebon Perujakan. Berarti kereta dari arah barat itu, dari arah Jakarta masih pada telat ya. Berarti setelah lepas Cirebon Perujakan ini kereta api Progo bakalan telat nih. Sampai di Bekasi bisa jam 9 malam ini. Seharusnya di Cirebon Perujakan ini kereta api Progo itu bertemu dengan kereta api Kertajaya. Jam 17:40 kereta api Progo diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan. Pemberhentian berikutnya yaitu stasiun Hargelis. Di Hargelis nanti kereta api Progo akan berhenti lama lagi karena dijadwalkan akan tunggu disusul dengan kereta api Purwojaya dari stasiun Cilacap dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Selepas stasiun Cirebon Perujakan nih, gue memutuskan untuk ke kereta restorasi ya. Gue mau makan malam nih. Bisa dilihat untuk suasana di restorasi kereta api Progo New Generation ini ramai banget ya. Semoga aja ada tempat ya. Alhamdulillah akhirnya gue dapat tempat ya. Tadi sempet ngantri nyari tempat, ini akhirnya gue dapat. Bisa dilihat ya, yang makan di restorasi kereta Progo New Generation ini rame ya. Pasti kalau kereta makan di ekonomi New Generation tuh pasti rame ya. Di eksekutifnya juga rame juga. Ini gue nunggu makan dulu. Tadi baru lepas stasiun Cangkring. Belum ada pengurangan kecepatan ya, karena yang gue bilang tadi jalur Cirebon hingga ke Cikampek itu sedang ada perbaikan rel ya, yaitu pergantian rel dan bantalan. Ini pakai sepatu. Nah ini melintas langsung stasiun Arjawinangun, kereta api Progo mulai melambat ya. Di sini nih masih ada perbaikan ya. Waktu gua naik kereta api Argo Bromo Anggrek, sini jalannya lambat banget. Nah biasanya di sini kan ngebut, cuma ini pelan banget. Kecepatannya cuma 55 km per jam. Itu dia tuh ada wesel baru, itu mau disiap diganti. Ada karung-karung. Nah di sini baru diganti ya bantalannya. Ayamnya udah. Mau lagi? Udah. Ya. Oke, ini makanan gue udah sampai ya. Ini gue pesen nasi lada hitam, kopi teh premium dan air mineral. Tadinya gue mau pesen ayam geprek sama nasi goreng Parahyangan, cuma sayang udah habis ya. Jadi gue pesen ini aja. Kita unboxing dulu. Nah kurang lebih isiannya nasi lada hitam ya seperti ini. Ini ada acaranya juga, nasi. Ya gitu aja sih. Yuk selamat makan. Karena gue udah selesai makan, gue mau kembali lagi ke dalam kereta. Ini ramai banget ya yang mau sholat maghrib, karena untuk di kereta makan Progo New Generation ini ada musola, cuma ada satu. Kalau mau sholat tuh kalian harus antri. Jam 18:50 kereta api Progo saat ini berhenti di stasiun Hargelis. Kereta api Progo ini di stasiun Hargelis akan tunggu disusul dengan kereta api Purwojaya dari stasiun Cilacap tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Ini kesusul 2 kali ya, yang sebelumnya tadi disusul sama Argo Semeru di Kroya. Nah ini kenapa Purwojaya bisa menyusul? Karena kereta api Purwojaya itu termasuk kereta api yang bisa dipacu dengan kecepatan 120 km per jam. Padahal berangkat di Purwokerto, Progo sama Purwojaya itu hampir 1 jam. Karena Progo ini cuma bisa sampai 90 km per jam, maka Purwojaya bisa menyusul Progo ini.
Dan di stasiun Hargelis ini ada rel ya. Kayaknya ini mau persiapan diganti rel ya. Sebentar lagi nih. Tuh ada rel baru nih. Di sana juga tuh. Wah, ini bener jalur Cikampek Cirebon ini lagi berbenah ya. Barusan tadi itu kereta api Menoreh melintas langsung di jalur 2. Ini kereta api Menorehnya lambat banget ya. Biasanya itu ngebut banget. Nah, kereta api Menoreh itu juga termasuk kereta api ekonomi new generation. Cuma beda ya, kalau Menoreh itu dia modifikasi. Sedangkan kalau Progo ini benar-benar new generation tanpa dimodifikasi. Jadi asli buatan dari PT Inka Madiun. Kalau Menoreh itu modifikasi dari Balayasa Manggarai. Barusan lihat ya tadi kereta api Purwojaya ngebut banget. Dan di jalur 2 ini akan persiapan melintas langsung kereta api Jayakarta tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng via jalur selatan. Dan kereta api Jayakartanya ini masih sama ya dengan kereta api Menoreh. Ini kena taspat. Biasanya di sini ngebut banget Jayakartanya. Kereta api Jayakarta baru saja melintas langsung di stasiun Hargelis. Nah, kereta api Jayakarta ini juga termasuk kereta api ekonomi premium dengan rangkaian terpanjang di jalur selatan. Pada pukul 19:11 kereta api Progo diberangkatkan kembali dari stasiun Hargelis setelah disusul dengan kereta api Purwojaya dari Cilacap tujuan Gambir. Terlambat 10 menit dari jadwal. Nah, seharusnya itu jam 19:01. Sebentar lagi perjalanan gua naik kereta api Progo akan tiba di tujuan akhir gua, yaitu stasiun Bekasi. Sebelum perjalanan gua naik kereta api Progo ini berakhir di stasiun Bekasi, ada beberapa poin yang ingin gua sampaikan pada perjalanan gua naik kereta api Progo ini yang diakhiri oleh kesimpulan. Oke, untuk poin plusnya naik kereta api Progo ini adalah kereta api Progo ini benar
benar-benar di upgrade besar-besaran ya. Karena sebelumnya kereta api Progo itu dia menggunakan rangkaian ekonomi hadap-hadapan atau yang disebut ekonomi 106 tempat duduk. Tapi mulai 15 Oktober tahun 2024 kemarin itu di-upgrade menjadi ekonomi new generation. Jadi ekonomi new generation ini bener-bener nyaman banget ya, di-upgrade nya jadi nyaman banget. Karena sebelumnya itu kereta api Progo yang gua dapat infonya sering banget dikomplain ya, karena harganya itu yang mahal, terus dapatnya kursinya hadap-hadapan kayak naik kereta api Bengawan. Oke, yang kedua, nilai plus naik kereta api Progo ini adalah menurut gua jadwal keberangkatan kereta api Progo dari Lempuyangan itu udah enak banget ya, karena berangkat dari stasiun Lempuyangan Yogyakarta tuh jam 12 siang. Jadi buat kalian yang dari Jogja mau ke Jakarta naik kereta api nyaman, murah, ini bisa ya kereta api Progo ini, karena yang gue bilang tadi dia berangkat jam 12 siang. Jadi kalian nggak perlu lagi bangun pagi ya. Terus yang ketiga, menurut gua harga tiket kereta api Progo ini gue bilang terjangkau ya, karena dengan harga 270.000 hingga 300.000 rupiah itu kalian sudah bisa naik kereta api Progo New Generation, yang dimana kereta api Progo New Generation ini kayak naik kereta api ekonomi seperti eksekutif. Karena kereta api New Generation ini ekonominya tuh dia nggak ada yang kursi yang hadap-hadapan atau kursi yang mundur, jadi nggak perlu khawatir lagi kalian naik kereta api ekonomi itu dapetnya kursi mundur atau hadap-hadapan. Terus yang keempat, nilai plus naik kereta api Progo ini adalah banyak sekali momen, yaitu penyusulan di dua stasiun, yaitu di stasiun Kroya terus di stasiun Hargelis. Yang di stasiun Kroya itu kita bisa melihat penyusulan antara kereta Progo dan Argo Semeru, dan di Hargelis ini itu kita bisa melihat juga penyusulan antara kereta api Purwojaya dan Progo. Yang kelima, nilai plus naik kereta api Progo ini menurut gua dari segi guncangan terus sama AC menurut gue ini udah baik ya, karena sepanjang perjalanan ini naik kereta api Progo di ekonomi New Generation gua nggak merasa kepanasan atau kedinginan. Jadi suhu AC nya tuh pas banget, dan nggak ada lagi kalau naik kereta api New Generation tuh dapetnya berisik banget atau gemelodak banget, itu udah nggak ada ya. Jadi peredam suara di kereta New Generation ini udah oke banget. Nah, nilai minusnya naik kereta api Progo ini menurut gua adalah perjalanan dari Lempuyangan menuju ke Jakarta itu bisa memakan waktu 9 jam perjalanan. Jadi buat kalian yang ngejar waktu atau biasa naik kereta cepat itu kurang cocok ya direkomendasikan kereta api Progo ini, karena kereta api Progo ini perjalanannya lama banget, 9 jam perjalanan. Kalau kalian mau naik kereta ekonomi dengan waktu tercepat itu kalian bisa naik kereta api Fajar Utama Solo, Senja Utama Solo, dan kereta api Mataram. Itu kereta api Fajar Solo dan Senja Solo dan Mataram itu kereta apinya cepat banget ya, karena kereta api Fajar Solo, Senja Solo, dan Mataram itu bisa lari di 120 km per jam. Itu sama aja kayak naik kereta api Argo Dipangga Argo Lawu, lebih cepat ya gitu. Cuma harga tiketnya lebih mahal ya dibandingkan kereta api Progo ini, bisa sampai 300 lebih kalau nggak salah. Jadi bisa gue simpulkan, gue naik kereta api Progo ini bisa gue bilang kereta api ini nyaman, mewah, dan jadwal keberangkatan dari Lempuyangannya ini enak ya. Dan sampai di Jakartanya itu masih belum terlalu malam. Jadi gue bilang ini kereta api Progo ini bisa gue rekomendasiin ya, karena kereta api Progo ini yang gue bilang ini nyaman banget ya dan mewah. Ya itu aja untuk kesimpulan gue naik kereta api Progo New Generation ini. Jika ada kekurangan, gue mau maaf sekali ya. Sekian ya, terima kasih. Jam
20:42 kereta api Progo berhenti di stasiun Bekasi, dan gua turun di stasiun Bekasi ini. Yang turun di stasiun Bekasi ini banyak banget ya. Tuh. Depannya juga banyak tuh yang turun di stasiun Bekasi ini. Selanjutnya kereta api Progo akan melanjutkan perjalanan di tujuan akhirnya, yaitu stasiun Jakarta Pasar Senen. Nah, nanti jam 11 malam ini kereta api Progo akan balik lagi ke Lempuyangan, Yogyakarta. Jadi di Pasar Senen ini cuma berhenti sekitar 2 jam. Jam 20:45 kereta api Progo diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi menuju tujuan akhir, yaitu stasiun Pasar Senen. Selanjutnya dia berhenti lagi di stasiun Jatinegara. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel Mas Jaldi. Jika kalian suka, klik tombol like-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video gua berikutnya. Sekian dan terima kasih.